Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Latifah SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 9 Kota Surakarta sekaligus sebagai mentor dalam orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Surakarta tahun 2025. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat karunia-Nya dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di kelas 9A dalam agenda untuk menyaksikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Serta yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu guru SMP Negeri 9 Kota Surakarta sekaligus tenaga kependidikan SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, paparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025 yang berjudul penggunaan metode genre based approach pada pembelajaran reading kelas 7 di SMP Negeri 9 Kota Surakarta akan disampaikan oleh Ibu Novi Milani SPD. Untuk mempersingkat waktu, paparan akan disampaikan oleh Ibu Novi Milani SPD. Untuk Ibu Novi Milani, kami persilakan. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 9 Kota Surakarta sekaligus sebagai mentor kami Ibu Siti Latifah SPD MPD dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil laporan saya dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025 dengan judul penggunaan metode genre based approach pada pembelajaran reading kelas 7 di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Perkenalkan, untuk data pribadi saya, nama saya adalah Novi Milani. Saya lahir di Surakarta tanggal 21 Oktober 1981. Dan saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Saya pada orientasi ini pada tahap kedua. Sebagai mentor saya adalah Ibu Siti Latifah. Saya mulai dengan bab pertama adalah pendahuluan, di mana adalah latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dan P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi. Maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah mengenal fungsi dan tugas ASN, mengenal nilai etika pada instansi pemerintah, sedangkan tujuannya adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 26 Juni 2025 yang bertempat di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Kita masuk kepada nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, di mana visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan visinya adalah kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, daya saing pemuda dan masyarakat umum, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, kemakmuran dan kesejahteraan, daerah yang kondusif dan kerukunan beragama. Kemudian untuk nilai dan etika organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, di mana visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, layanan pendidikan yang paripurna, sumber daya aparatur pelayanan. Nilai dan etika organisasi SMP Negeri 9 Kota Surakarta, di mana visi dari SMP Negeri 9 Kota Surakarta adalah bertakwa, berprestasi, berintegritas, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Visi dari SMP Negeri 9 Kota Surakarta adalah menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental, melaksanakan pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan, membudayakan sikap jujur, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab, melaksanakan kegiatan bimbingan prestasi akademis, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan KBN efektif, melaksanakan pembiasaan literasi, melaksanakan pembinaan kedisiplinan, memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan, mengembangkan semangat berprestasi, cerdas, terampil, dan berkompetisi, pembiasaan kepedulian lingkungan, melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mewujudkan upaya penyelenggaraan konversi air berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran kegiatan keagamaan, meningkatkan peringkat sekolah, menjaga nama baik sekolah yang berintegritas dan berkarakter, peningkatan pencapaian prestasi non-akademik, kejujuran dalam olahraga, kesenian, dan atau keterampilan tingkat kota dan provinsi, peningkatan minat baca peserta didik dan guru di perpustakaan sekolah, peningkatan kemampuan penggunaan media pembelajaran, peningkatan peran laboratorium bahasa komputer kesenian, dan menunjang kegiatan dalam belajar. Kemudian peningkatan kemampuan peserta didik dan guru dalam berbahasa Inggris aktif. Kemudian memenuhi mutu penyelenggaraan pendidikan, memenuhi mutu peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan, pencegahan terjadinya pencemaran, pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban guru. Kewajiban guru adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menunjang tinggi undang-undang dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Wewenang guru. Wewenang guru di sini adalah memilih dan
dan menentukan materi, strategi, metode, dan media pembelajaran dan alat penilaian. Yang terakhir adalah tanggung jawab guru, yaitu menyelesaikan tugas utama dan kewajiban pendidik. Kita masuk kepada rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi isu. Di sini ada dua, yaitu saya mengambil dua untuk identifikasi isu. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam pelajaran reading descriptive text. Yang kedua adalah selama pembelajaran siswa kurang mampu dalam memahami vocabulary atau kosakata dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks reading tersebut. Kemudian isu yang diangkat. Nah, isu yang diangkat di sini saya ambil adalah kurangnya kemampuan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam pelajaran reading comprehension. Sedangkan gagasan yang saya angkat adalah penggunaan metode gender based approach pada pembelajaran reading kelas 7 di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Tahapan rencana hasil kerja, yaitu langkah awal identifikasi isu, di mana tahapan kegiatan adalah yang disebut dengan BKOF atau Building Knowledge of the Field, di mana tahapan dalam pendekatan pelajaran berbasis genre yang bertujuan untuk membangun pengetahuan siswa atau pengetahuan awal siswa tentang topik atau teks yang akan dipelajari. Dan hasil atau outputnya adalah membangun pengetahuan siswa seperti diskusi, tanya jawab, pemaparan materi atau kegiatan eksplorasi dan lainnya. Kegiatan kedua adalah merancang aktualisasi, di mana tahapan kedua ini disebut dengan MOT atau Modeling of the Text. Tahapan dalam pendekatan berbasis gender, di mana guru memberikan model atau contoh yang relevan dengan teks yang sedang dipelajari, baik lisan maupun tulisan. Kemudian output yang dihasilkan di sini, siswa memahami bagaimana teks tersebut disusun dan bahasa apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan membahas struktur teks, unsur kebahasaan yang digunakan, dan fungsi sosial dari teks tersebut. Yang ketiga adalah membuat aktualisasi. Kegiatan ini atau tahap ini disebut dengan GCOT atau Joint Contraction of the Text, di mana tahapan pendekatan berbasis genre dalam pembelajaran bahasa, di mana guru dan siswa bersama atau guru dan siswa bekerja sama secara kolaboratif untuk membangun atau membaca sebuah teks, di mana outputnya adalah siswa tidak hanya memahami struktur unsur kebahasaan suatu teks, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kemampuan membaca mereka. Dan yang terakhir adalah melaksanakan aktualisasi atau ICOT, yang artinya adalah Independent Contraction of the Text, tahapan di mana siswa secara mandiri membaca teks sesuai dengan jenis teks yang telah dipelajari. Hasilnya adalah siswa menghasilkan teks lisan sesuai dengan jenis teks yang dipelajari, misalnya narasi, deskriptif, atau teks prosedur, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan mereka dalam membaca teks. Dan akhirnya adalah melakukan evaluasi aktualisasi, di mana tahapan ini di mana
siswa melakukan evaluasi dengan refleksi pembelajaran dari mereka. Hasilnya adalah terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berikut saya tampilkan tahapan atau foto tahapan rencana hasil kerja P3K yang telah terlaksana. Dan untuk rencana kerja menengah ada tahapan selama 5 tahun, yaitu tahun pertama yang telah terlaksana, yaitu di mana pertama melakukan observasi kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan mendiskusikan dengan rekan se-MDMP sekolah, dan kemudian menentukan TP dan CP, dan menerapkan metode pembelajaran genre based approach dalam pelajaran reading kelas 7. Dan di sini hasilnya adalah mendapatkan hasil yang baik di mana pembelajaran dengan metode GPA sudah dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran reading. Kemudian di tahun kedua kami mencoba untuk membuat rencana pembelajaran dengan metode GPA, tetapi menambahkan teknik diskusi kelompok pada pembelajaran reading tersebut, dan membuat kelompok diskusi, dan siswa membuat kelompok diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pembelajaran reading komprehensif, di mana diharapkan siswa dapat atau bisa bekerja sama dengan siswa yang lain sehingga membantu siswa yang masih kurang dalam pembelajaran reading. Kemudian di tahun ketiga saya menambahkan merencanakan pembelajaran dengan metode GPA dengan menambahkan penggunaan class point, dan di mana kelas poin ini siswa membawa HP. Nah, membawa HP ini kami akan bekerja sama dengan BK untuk meminta izin, dan juga wali kelas yang bersangkutan untuk meminta izin untuk siswa membawa HP, karena HP ini sebagai media pembelajaran agar siswa dapat berinteraksi langsung dalam menjawab pertanyaan yang akan ditayangkan pada layar. Dan hasil yang diharapkan adalah dengan menggunakan class point ini siswa dapat langsung berinteraksi dalam pembelajaran reading. Tahun keempat yaitu melaksanakan pembelajaran metode GPA dengan menggabungkan teknik diskusi dengan diskusi kelompok, yaitu diskusi dan kelas point dijadikan menjadi satu dalam pembelajaran reading, dan output yang diharapkan dengan membuat kelompok pembelajaran dan kemudian mengerjakannya dengan kelas point ini, diharapkan siswa akan lebih antusias dalam belajar. Dan di tahun kelima akan kita adakan evaluasi pembelajaran dengan senior, ya terutama dengan mentor dan juga rekan sejawat terkait metode dan teknik yang digunakan. Dan hasilnya atau outputnya adalah evaluasi pembelajaran akan membawa pada pembelajaran yang lebih baik. Kesimpulan dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan penggunaan metode genre based approach pada pembelajaran reading di kelas 7 ini diharapkan peserta didik dapat lebih memahami materi reading, dan juga agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan hasil
belajar peserta didik terutama dalam pelajaran bahasa Inggris. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab atau tanggapan arahan dari mentor kepada Ibu Siti Latifah SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Novi Milani SPD. Kabarnya pagi hari ini gimana Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Semangatnya SMP 9 gimana Bu? Selamat pagi. Apa kabar? Ya, semangatnya SMP 9 ya Bu ya. Oke. Hari ini panjenengan sudah memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan mengambil inovasi penggunaan metode gender based approach pada pembelajaran reading kelas 7 di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Nanti 7-nya diubah sesuai yang di PPT ini. Bu. Jadi kelas berarti 7-nya pakai rom. Kalian sudah memaparkan dari tadi untuk bab 1 sampai dengan yang bab terakhir. Coba kalian bersani untuk di rencana kerja. Mungkin bisa dimantapkan lagi ke saya. Mengapa jenengan mengambil judul ini? Artinya mengambil gagasan itu dasarnya dari apa? Ya, terima kasih Ibu. Saya mengambil judul tersebut karena melihat kemampuan reading dari peserta didik terutama kelas 7 itu sangat kurang sekali Ibu. Karena anak-anak kelas 7 itu dari awalnya dari SD itu ada sebagian sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dan ada yang belum Ibu, terutama dalam pembelajaran reading. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill yang harus dipelajari, yang salah satunya adalah reading. Nah, dari situ saya ambil pendekatan gender based seperti ini. Karena di sini ada tahapan-tahapan yang harus saya sampaikan ke siswa dari tahap yang pendekatan pertama sampai dengan terakhir. Itu Ibu. Sehingga ini menjadi strategi panjenengan di dalam mungkin mengangkat salah satu isu yang sudah panjenengan identifikasi. Iya. Ini slide berikutnya. Ya, jadi ini isu yang diangkat ya. Kurangnya kemampuan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam pelajaran reading komprehensif. Nah, berarti yang sudah terangkat di awal itu kan merupakan strategi panjenengan supaya bisa istilahnya mewujudkan atau istilahnya menyelesaikan permasalahan isu tersebut. Iya. Nah, jadi beri gambaran dan
dari strategi yang panjenengan ambil tadi, ya, apakah panjenengan nanti bisa melihat sampai dengan tahun kedua atau mungkin tahun ketiga atau mungkin sampai dengan tahun yang terakhir, ya. Apakah sudah bisa menjawab dari isu yang panjenengan angkat? Jadi Bu, untuk yang tahun pertama itu sudah terlaksana dengan penggunaan metode Jungle Base. Kemudian untuk tahun kedua ini kita mencoba dengan diskusi. Kemudian tahun ketiga kita tambah dengan class point. Ini adalah kayak inovasi baru dalam pembelajaran dengan menggunakan class point. Dan kemudian yang tahun keempat itu kita menggunakan keduanya. Nah, di sini kita harapkan itu bisa membantu siswa dalam pembelajaran reading Ibu, karena bagi yang siswa yang belum memahami atau belum bisa dalam pembelajaran reading, nanti kita kelompokkan dengan anak yang sudah bisa menjadi istilahnya anak yang sudah bisa atau menguasai dalam reading, itu nanti kita jadikan leader dari kelompok tersebut. Kemudian dia bisa membantu teman-temannya dalam satu kelompok tersebut yang belum bisa memahami reading tersebut Ibu. Dan dalam penggunaan class point tersebut, siswa bisa langsung berinteraksi. Berarti intinya sudah bisa menjawab ya, isu dari beberapa identifikasi tadi, kemudian panjang mengatakannya ada satu isu dari strategi yang panjenengan paparkan tadi. Terima kasih Bu Novi Milani, kita berikan aplaus untuk Bu Novi. Terima kasih. Sukses selalu, silakan selalu semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Terima kasih. SMP 9 jaya 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 juara, maju aktif membara. Terima kasih. Jadi saya kembalikan Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Latifah SPDMPD selaku mentor sekaligus memberikan tanggapan serta tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah penutup. Semoga inovasi dari Ibu Novi Milani SPD terkait dengan penggunaan metode Gender Based Approach pada pembelajaran reading kelas 7 di SMP Negeri 9 Kota Surakarta menjadi sebuah inovasi yang dapat memajukan SMP Negeri 9 Kota Surakarta sekaligus berkontribusi pada pemerintah Kota Surakarta. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.